Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Syahril, mahasiswa Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau semester 6. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas kepada dosen saya, yaitu tentang teori komunikasi krisis situasional atau Situational Crisis Communication Theory, atau bisa juga disingkat dengan SCCT atau teori situasional komunikasi krisis. Dan teori situasional komunikasi krisis ini mulai dikembangkan oleh W. Timothy Combs pada tahun 1995. Jurnal yang ditulis oleh W. Timothy Combs dari Eastern Illinois University ini mengkaji lebih jauh penelitian serupa yang ia lakukan sebelumnya, yaitu Situational Crisis Teori Komunikasi, yaitu teori di bidang komunikasi krisis. Dalam teori ini, dijelaskan tanggung jawab manajer krisis melakukan strategi-strategi penanganan krisis yang mengancam reputasi perusahaan ataupun organisasi dengan cara melakukan evaluasi tipe krisis, mempelajari sejarah krisis dan reputasi hubungan sebelum terjadi krisis guna memprediksi tingkat ancaman reputasi organisasi tersebut. Nah, itulah sejarah dari teori situational communication. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada pengertian dari teori komunikasi krisis ini. Teori SCCT dapat diartikan bahwa reputasi berkorelasi dengan legitimasi. Jika reputasi positif, berarti organisasi mempunyai legitimasi, dan legitimasi adalah hak sebuah organisasi untuk tetap eksis, dan legitimasi diperoleh dari persetujuan komunitas di sekitar organisasi menurut Oliver pada tahun 2007. Nah, kemudian menurut teori ini, pada dasarnya publik mempunyai atribusi tertentu tentang krisis, di mana atribusi tersebut akan menentukan reputasi dari organisasi tersebut. Atribusi pada dasarnya adalah persepsi publik terhadap krisis, apa yang terjadi di perusahaan kita, apa yang terjadi dalam organisasi kita. Dan kata-kata yang ada pada manajemen akan mempengaruhi bagaimana publik mempersepsi organisasi dan krisisnya. Dan kemudian SCCT sebagai teori yang digunakan dalam membuat strategi respon krisis mengacu pada metode eksperimental dan teori psikologi sosial dan melakukan pengujian hipotesis terkait dengan bagaimana persepsi situasi krisis mempengaruhi respon krisis dan pengaruh respon krisis terhadap reputasi, emosi, dan niat pembelian produk menurut Combs pada tahun 2007. Nah, kemudian kita lanjut kepada contoh kasus dari teori ini, yaitu dari Strategi Komunikasi Krisis Situasional LDII Surabaya atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, organisasi masyarakat atau organisasi Islam yang ada di Indonesia. Strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh LDI Surabaya dalam merespon atau menanggapi isu adanya hubungan akar sejarah dengan organisasi terlarang Darul Hadis atau Islam Jamaah. Kita dapat melihat ada porsi strategi yang lebih besar digunakan, yaitu penerapan mortification strategi. Organisasi berusaha meminta maaf dan menerima kenyataan bahwa memang benar terjadi. Spesifiknya pada subpilihan rectification strategi, organisasi mengambil tindakan-tindakan yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Tindakan-tindakan yang diambil LDI Surabaya untuk mengurangi krisis adalah penerapan paradigma baru atau bisa dijelaskan yaitu berbenah diri dan mengubah cara dakwah yang lebih sejuk, yang lebih membuka diri kepada masyarakat baik soal ilmu dan perilaku anggota atau jemaahnya, melakukan banyak audiensi dialog dengan MUI atau Majelis Ulama Indonesia maupun organisasi masyarakat lainnya baik di tingkat pusat hingga tingkat kota dan tingkat-tingkatan di bawahnya. Nah, itulah dia penjelasan tentang teori Situational Crisis Communication Theory. Mungkin bisa semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri, agar dapat lebih memahami bagaimana teori-teori manajemen krisis yang dapat kita terapkan ketika terjadinya atau mau terjadinya krisis di dalam perusahaan atau organisasi yang kita ikuti begitu. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan.
Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.